Kita selalu menganggap sejarah sebagai barisan dokumen, surat, lembar naskah, risalah yang bertahan. Namun kenyataannya, sejarah sering dibangun dari ruang-ruang kosong. Rak yang tiba-tiba gersang, koleksi yang menghilang dari inventaris, halaman yang tak pernah lagi dibuka. Ketika sebuah arsip lenyap, bukan hanya kertas yang hilang, suara-suara yang pernah menuntun generasi turut sirna. Perspektif minoritas, catatan perdagangan, kesaksian perempuan, risalah ilmiah yang belum terbaca. Di banyak tempat, ketiadaan itu bukanlah kebetulan. Ada keputusan politik, kepentingan ekonomi, tekanan kolonial, dan kekerasan yang bekerja dalam ritme perlahan, membuat peti-peti kenangan terabaikan sampai lapuk. Dalam seri ini, kita akan menelusuri jejak manuskrip yang hilang dan yang disembunyikan. Bagaimana sebuah gulungan bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan, bagaimana ratusan ribu halaman di satu kawasan bisa diselamatkan secara diam-diam, dan bagaimana sains modern dari pencitraan multispektral sampai penanggalan radiokarbon mampu mengungkap kata-kata yang tampak musnah. Kita akan bertemu konservator yang menahan napas setiap kali membuka folio rapuh, kurator yang mempertanyakan batas antara konservasi dan kontrol, serta komunitas asal yang menuntut kembali jejak identitas mereka. Di episode-episode awal, kita akan menantang dua asumsi yang sering salah kaprah. Pertama, bahwa hilangnya arsip biasanya terjadi dalam satu peristiwa dramatis. Kedua, bahwa semua arsip yang dianggap hilang benar-benar tak dapat dipulihkan. Faktanya, banyak pembakaran sejatinya adalah proses panjang. Pengabaian anggaran, pengalihan koleksi, dan birokrasi yang membuat perpustakaan menjadi korban kelalaian struktural. Dan banyak teks yang tampak lenyap justru bersembunyi di bawah lapisan-lapisan naskah lain, menunggu alat dan kesabaran untuk ditemukan kembali. Kenapa ini penting? Karena siapapun yang menentukan apa yang boleh disimpan dan apa yang boleh dimusnahkan, apakah itu negara, institusi, atau kelompok bersenjata, pada dasarnya ikut menulis ulang sejarah. Jika kita ingin memahami masa lalu secara utuh, kita harus berburu jejak-jejak yang disisihkan, mengembalikan suara yang terpinggirkan, dan mempertanyakan narasi resmi yang lahir dari rak-rak kosong. Untuk memulai perjalanan itu, kita akan menyingkap satu legenda yang selalu muncul ketika orang berbicara tentang kehilangan pengetahuan, Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria muncul dalam imajinasi kolektif sebagai simbol satu peristiwa besar, satu kebakaran yang menghapus perbendaharaan ilmu pengetahuan dunia. Namun saat kita membuka catatan, bukti menunjukkan cerita yang lebih berlapis. Bukan satu malam api yang menghanguskan semua, melainkan rentetan peristiwa, pengalihan koleksi, dan kehancuran bertahap selama berabad-abad. Catatan kuno yang tersisa mengisyaratkan perpustakaan itu bukan monolit tunggal, melainkan jaringan institusi, perpustakaan kerajaan, perpustakaan institusi-institusi kecil, dan pusat salin yang hidup dalam dialog panjang dengan dunia Mediterania. Mengurai legenda Alexandria mengajarkan kita dua hal penting. Pertama, mitos sering menutupi proses birokratik dan ekonomis yang perlahan-lahan meredupkan pusat-pusat ilmu. Kedua, ketika kita mencari pembakaran tunggal, kita kerap luput menangkap struktur yang membiarkan pengetahuan tergerus. Pengurangan dana, perubahan linguistik, pergeseran politik, dan akumulasi kelalaian. Sejarawan modern menegaskan bahwa banyak karya yang dianggap musnah sebenarnya beredar lewat salinan, rujukan di karya lain, atau tetap tersebar di perpustakaan kecil yang terlupakan. Kisah Alexandria juga memperingatkan kita untuk berhati-hati saat menjadikan simbol lebih kuat daripada bukti. Dalam seri ini, kita akan membawa pelajaran itu ke kasus-kasus lain. Bagaimana sebuah pusat ilmu bisa runtuh, bukan hanya karena penghancuran fisik, melainkan
karena proses kebijakan dan ekonomi yang lama. Setelah memahami mitos yang membungkus Alexandria, kita beralih ke tempat lain di peta sejarah, sebuah universitas kuno di Asia Selatan yang pernah menjadi mercusuar pengajaran, dan kini menyisakan reruntuhan yang bicara lewat lapisan-lapisan abunya. Saat kita mendarat di dataran Nalanda, kita menemukan jejak-jejak kampus kuno, kompleks berteras, bilik belajar, dan tanda-tanda perpustakaan bertingkat yang pada masanya menampung ribuan karya. Narasi populer menggambarkan akhir Nalanda sebagai satu serangan yang memusnahkan khazanah intelektual dalam semalam. Namun penggalian arkeologis dan kajian teks menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Kehadiran lapisan-lapisan abu pada beberapa lokus, kesinambungan aktivitas di area lain, dan bukti bahwa ilmu dari Nalanda menyebar ke Asia Timur melalui jaringan guru dan murid. Apa yang terjadi di Nalanda mengajarkan kita soal dinamika penyebaran pengetahuan. Ketika pusat runtuh, naskah-naskah tidak selalu lenyap begitu saja. Beberapa diselamatkan, beberapa dipindahkan, dan beberapa disebut kembali di karya-karya lain. Keruntuhan sebuah institusi ilmu adalah peristiwa multifaset. Invasi militer hanya satu komponen. Faktor ekonomi, perubahan patronase, dan pergeseran rute perdagangan pengetahuan sering mempercepat proses degradasi. Kita juga belajar bahwa bukti fisik, lapisan arkeologi, fragmen naskah memberi konteks yang menantang cerita populer. Setelah merenungkan bagaimana Nalanda runtuh dan bagaimana jejak-jejaknya tersebar, kita bergerak ke salah satu kisah paling mengharukan tentang penyelamatan manuskrip. Di tepi Sahara, komunitas-komunitas di Timbuktu menyembunyikan khazanah tulisan di bawah ancaman perang, menunjukkan bahwa ketika institusi besar roboh, komunitas kecil sering menjadi penjaga terakhir ingatan kolektif. Timbuktu bukan sekadar nama romantis di peta. Ia adalah tempat di mana paparan ilmu bertemu gurun, koleksi naskah keluarga, risalah astronomi, catatan hukum, dan catatan perdagangan yang menelusuri lintasan Sahara. Ketika ekstremis bersenjata menguasai kota pada 2012, ancaman bukan hanya pada bangunan batu, tetapi pada kepingan-kepingan identitas yang tertulis. Apa yang terjadi kemudian adalah kisah penyelamatan yang sunyi namun gigih. Perpustakaan keluarga, konservator lokal, dan jaringan internasional berkolaborasi untuk mengemas manuskrip dalam karung, menyelundupkannya keluar kota, dan menyimpannya aman di tempat yang jauh dari kehancuran. Gerakan ini bukan sekadar upaya fisik. Ia adalah pernyataan tentang kepemilikan budaya. Komunitas yang menolak melihat warisannya dimusnahkan, memilih risiko penahanan dan pengusiran demi melindungi kata-kata leluhur. Setelah konflik mereda, muncul dilema baru. Manakah yang lebih penting? Keamanan fisik di luar negeri atau kembalinya naskah ke tanah asal dengan risiko berulang? Kasus Timbuktu memperlihatkan bahwa upaya penyelamatan dapat menyelamatkan teks, tapi juga membuka perdebatan soal repatriasi, akses, dan hak komunitas. Dari gurun kita kembali ke pusat kekuasaan institusional. Bagaimana lembaga-lembaga besar mengatur akses ke arsip mereka? Dan kapan penguncian arsip menjadi alat politik? Sebuah pertanyaan yang akan kita kilas pada episode berikutnya ketika kita memasuki ruang arsip paling tertutup di dunia. Di balik dinding Vatikan terdapat rak-rak yang menyimpan catatan diplomasi, surat resmi paus, dan dokumen administratif berabad-abad lamanya. Arsip yang menjadi nadi bagi penelitian sejarah gereja dan diplomasi global. Akses ke koleksi ini diatur ketat. Peneliti harus melewati prosedur lengkap dan pembatasan kronologi tertentu. Namun batasan formal itu memunculkan pertanyaan etis. Kapan pembatasan adalah tindakan konservasi yang sah? Dan kapan ia berubah menjadi penutupan narasi,
upaya untuk mengendalikan memori historis demi kepentingan politik atau institusional? Menelaah praktik penguncian arsip mengungkap lapisan konflik nilai, privasi individu versus hak publik atas pengetahuan, keamanan institusional versus kebutuhan akademik, serta ritme waktu historis yang kadang kalah cepat dibanding tuntutan transparansi modern. Kita akan melihat contoh dokumen yang perlahan-lahan dibuka, bagaimana pembukaan itu mengubah tafsir sejarah, dan kapan pintu tetap tertutup karena alasan yang valid atau karena alasan yang kontroversial. Ketika pintu arsip dibuka atau ditutup, siapakah yang memenangkan narasi sejarah? Pertanyaan itu membawa kita lebih jauh. Bagaimana teknologi modern memberi harapan memulihkan teks yang dianggap lenyap, dan bagaimana komunitas-komunitas menuntut agar suara mereka kembali menjadi bagian dari catatan resmi. Itu yang akan kita telusuri dalam episode-episode lanjutan. Tapi, jika Alexandria hancur oleh api, maka Vatikan menutup rapat rahasianya dengan sunyi. Perpustakaan Vatikan yang berdiri sejak abad ke-15 menyimpan lebih dari 80.000 manuskrip yang tak semuanya boleh diakses publik. Banyak peneliti meyakini bahwa di dalamnya tersimpan dokumen yang dapat mengguncang narasi sejarah resmi tentang agama, sains, bahkan politik dunia. Mengapa Vatikan begitu ketat menutup aksesnya? Apakah di antara gulungan manuskrip itu terdapat catatan yang bisa mengubah wajah peradaban? Beberapa dokumen dalam arsip Vatikan konon hanya bisa dibaca oleh paus dan sekelompok kecil kurator terpilih. Salah satunya adalah Akta Sinodalia, catatan pertemuan konsili yang membentuk doktrin gereja. Lalu ada pula surat-surat rahasia dari raja-raja Eropa, bahkan catatan astronom kuno yang dianggap bertentangan dengan dogma gereja. Manuskrip-manuskrip ini bukan hilang, tapi disembunyikan, dihapus dari rak sejarah dunia agar tak pernah dibaca lagi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Codex Vaticanus, naskah Alkitab berbahasa Yunani dari abad keempat. Banyak ahli berpendapat bahwa teks asli di dalamnya tidak sepenuhnya sama dengan versi Alkitab modern yang kita kenal. Perbedaan kecil pada kata, kalimat, bahkan bab tertentu bisa mengubah tafsir keagamaan secara drastis. Mengapa naskah ini hanya boleh dilihat oleh segelintir orang dan tidak pernah benar-benar dipublikasikan secara utuh? Lebih mengejutkan lagi, beberapa catatan dalam arsip Vatikan ternyata bukan berasal dari Eropa, melainkan dari Timur. Ada dokumen tentang kerajaan-kerajaan Asia, surat-surat dari dinasti Tiongkok, hingga catatan perjalanan para misionaris di Nusantara. Apakah mungkin ada manuskrip Jawa kuno atau naskah Islam awal dari Sumatera yang tersimpan di lemari besi Vatikan, dokumen yang tak pernah kembali ke tanah asalnya? Disinilah letak persoalan besar. Sejarah bukan hanya ditulis, tapi juga dikurasi. Apa yang kita ketahui hari ini hanyalah bagian yang sengaja ditampilkan, sementara bagian lain dikubur dalam arsip tertutup. Dokumen-dokumen yang bisa mengubah perspektif umat manusia tentang asal-usul agama, peradaban, atau bahkan sains mungkin masih ada. Namun, apa yang disebut manipulasi sejarah tidak hanya berhenti pada dokumen, melainkan juga pada peta laut kuno yang tiba-tiba berubah seiring berjalannya waktu. Ada kota-kota yang dulunya tergambar jelas di peta pelaut Portugis dan Tiongkok, namun kini lenyap begitu saja dari atlas modern. Kota itu seolah hanya ada dalam imajinasi, atau sengaja dihapus agar tidak mengganggu narasi yang sedang dibangun. Pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan kota mana yang boleh diingat dan kota mana yang harus dilupakan? Pertanyaan ini menemukan gaungnya ketika kita menelusuri kisah pulau-pulau hantu yang sempat dicatat dalam catatan pelaut abad ke-16, tetapi kini tak pernah ditemukan kembali. Pulau itu hilang dari peta modern, seolah ditelan samudra. Padahal catatan lama
menyebutnya penuh dengan peradaban asing dan cahaya aneh di malam hari. Apakah benar pulau itu tak pernah ada? Atau ada pihak yang tak ingin kita menginjakkan kaki di sana? Pertanyaan itu sama misteriusnya dengan naskah kuno yang ditemukan di perpustakaan Eropa. Manuskrip yang menceritakan bencana dahsyat sebelum terjadi. Banjir besar, gunung meletus, bahkan wabah mematikan, tertulis seolah ramalan, namun ditulis berabad-abad sebelumnya. Bila naskah itu hanya mitos, mengapa sebagian ramalannya terbukti nyata? Dan bila bukan mitos, siapa penulisnya yang seakan tahu garis masa manusia? Pertanyaan itu menyeret kita pada teka-teki lain. Bangunan kuno dengan arsitektur yang seolah mustahil untuk zaman di mana ia berdiri. Pilar raksasa dengan presisi matematis, batu yang dipahat seakan dengan teknologi modern, dan struktur yang tetap kokoh meski ribuan tahun dilalui. Para arkeolog kebingungan, para ilmuwan saling berdebat, sementara rakyat kecil hanya bisa bertanya, siapa sebenarnya insinyur zaman purba itu? Pertanyaan ini semakin menekan ketika ditemukan benda-benda aneh yang menyerupai komponen mesin di dalam reruntuhan ribuan tahun. Roda gigi yang terbuat dari logam yang tak seharusnya ada, bekas pengecoran dengan pola mekanis, bahkan serpihan yang menyerupai sirkuit sederhana. Semua ini memunculkan satu kemungkinan berbahaya. Teknologi bukanlah penemuan baru, melainkan warisan lama yang sengaja dihapus dari sejarah resmi. Dan jika benar demikian, siapa yang berusaha menyembunyikannya? Namun justru, dalam keheningan itu, beberapa warga desa mengaku melihat bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan, seolah ada penjaga tak kasat mata yang tak ingin manusia terlalu dekat dengan rahasia candi ini. Cerita tentang penjaga tak terlihat ini semakin membuat masyarakat enggan membicarakan Borobudur di malam hari. Mereka percaya, candi ini bukan hanya bangunan fisik, melainkan juga ruang yang dijaga oleh kekuatan tak dapat dijelaskan. Sebuah lapisan perlindungan, entah spiritual atau sesuatu yang lebih tua dari agama. Dan disinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Apa yang sebenarnya disegel di dalam Borobudur? Ada kepercayaan bahwa stupa terbesar di puncak bukanlah sekadar simbol, melainkan sebuah penutup yang menahan sesuatu di dalamnya. Beberapa catatan kolonial bahkan menyebut ketika stupa itu sempat terbuka pada masa lampau, ditemukan ruang kosong yang memancarkan aura aneh. Bukan sekadar ruangan kosong, melainkan seperti rongga yang menunggu untuk mengeluarkan sesuatu. Namun, laporan itu dengan cepat ditutup, dan sampai kini, kita hanya bisa bertanya-tanya, apa yang mereka sembunyikan? Salah satu petunjuk mungkin ada pada relief yang hilang, relief yang disebut-sebut menggambarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran resmi. Ada bagian yang ditutup, dikubur, atau bahkan dirusak agar tidak terlihat. Jika kita satukan potongan-potongan cerita ini, sebuah gambaran mengerikan mulai muncul. Borobudur tidak hanya dibangun untuk menuntun manusia menuju pencerahan, melainkan juga untuk mengurung sesuatu yang tak boleh dilepaskan. Bayangkan, sebuah peradaban kuno menyadari bahaya besar yang tersembunyi. Entah energi, entah makhluk, entah pengetahuan yang bisa menghancurkan dunia. Lalu mereka memilih membangun sebuah monumen raksasa, bukan untuk dipuja, melainkan untuk menyegel. Borobudur, dalam pandangan ini, bukanlah tempat ibadah, melainkan kunci penjara. Dan jika benar, maka kita tidak sedang berdiri di atas situs sejarah, melainkan di atas segel yang menahan misteri terdalam Nusantara. Para pengelana hanya bisa mewariskan ingatan, bukan lembaran. Dan itulah yang membuat filsafat Nusantara sulit ditangkap oleh tangan asing. Ilmu yang hidup dalam lisan tidak bisa dicuri atau dibakar, tetapi bisa dihapus dengan cara lain,
dengan menanamkan keraguan. Kolonialisme tak hanya mengambil tanah, tapi juga perlahan meracuni ingatan masyarakat bahwa ajaran leluhur hanyalah takhayul. Padahal yang mereka sebut takhayul seringkali adalah ilmu tentang tubuh, jiwa, dan alam semesta yang terselubung dalam mantra dan simbol. Keraguan menjadi senjata yang lebih tajam daripada senapan. Saat satu generasi mulai malu mengucapkan mantra, hilanglah kunci bagi generasi berikutnya untuk memahami filsafat yang tersimpan di dalamnya. Dari sini, sebagian besar pengetahuan Nusantara dipisahkan dari akarnya, seolah-olah hanya adat kosong, tanpa makna dalam. Dan di titik inilah, kolonialisme berhasil menundukkan warisan yang tak pernah bisa mereka bakar. Sebab, meski kitab hancur, naskah hilang, dan prasasti dipindahkan, ada satu tempat yang tak bisa dijarah. Tubuh manusia itu sendiri. Banyak filsafat Nusantara menekankan tubuh sebagai kitab yang hidup. Gerak tari, napas dalam semedi, hingga nada gamelan yang menggetarkan dada. Semuanya adalah huruf dari kitab yang hanya bisa dibaca dengan mengalami, bukan sekadar dibaca dengan mata. Disinilah kita mulai mengerti mengapa banyak ajaran tak dituliskan. Karena sekali ditulis, ia akan dibatasi oleh kata. Tapi saat ia tinggal dalam tubuh dan suara, ia bisa diwariskan lintas abad tanpa kehilangan inti. Maka, semedi, tembang, atau ritual bukan sekadar tradisi. Mereka adalah cara orang Nusantara menulis kitab dengan tinta yang tak terlihat. Kitab yang hanya terbaca jika kita ikut merasakannya. Inilah yang membuat filsafat Nusantara begitu berbeda dari tradisi lain. Kitabnya bukan kertas, bukan kulit kayu, bukan batu. Kitabnya adalah kehidupan itu sendiri. Dan justru karena itulah, ia sering dianggap tak ada. Padahal, keberadaannya berdenyut dalam nyanyian ibu menidurkan anak, dalam doa di ladang, dalam tarikan napas seorang resi di puncak gunung. Kitab yang tak terlihat, tapi selalu ada di sekitar kita, menunggu untuk dibaca kembali. Namun pertanyaan besar tetap ada. Mengapa warisan yang begitu bernilai justru ditolak untuk kembali ke tanah asalnya? Apakah hanya karena alasan hukum dan administrasi, atau ada kekhawatiran lebih dalam yang tak pernah diungkapkan? Beberapa sejarawan menduga pengembalian artefak bukan sekadar urusan sejarah, tapi juga politik identitas. Artefak-artefak ini adalah bukti kebesaran Nusantara yang, bila dikembalikan, bisa mengguncang narasi kolonial yang selama ini tertanam dalam pikiran dunia. Dengan kata lain, penolakan itu bukan sekadar tentang benda, melainkan tentang siapa yang berhak menulis ulang sejarah. Sejarah seringkali dipandang sebagai catatan objektif, padahal dalam kenyataannya, ia adalah arena perebutan makna. Jika artefak kembali ke Nusantara, maka tafsir pun bergeser. Yang selama ini dianggap sebagai bagian dari koleksi dunia, akan kembali menjadi milik bangsa. Pertanyaannya, siapkah dunia menerima perubahan itu? Atau justru ada kepentingan agar bangsa-bangsa bekas jajahan tetap diposisikan sebagai pelengkap, bukan pusat peradaban? Dalam kacamata geopolitik, artefak bisa menjadi senjata lunak. Ia membentuk citra, menentukan status, bahkan menciptakan hierarki antar bangsa. Tak heran jika museum-museum besar dunia mempertahankan benda-benda itu, seolah mengatakan, "Lihatlah, kami adalah pusat dunia, karena di tangan kamilah peradaban itu terkumpul." Narasi ini secara halus meneguhkan hegemoni budaya, dan selama itu berlangsung, bangsa asal tetap berada di pinggiran, meskipun warisan itu sejatinya lahir dari tanahnya sendiri. Pertanyaan mendasar pun muncul. Bagaimana masa depan kita bila artefak-artefak itu tak pernah kembali? Bayang-bayang masa depan ini mengingatkan kita pada generasi yang akan datang. Anak cucu mungkin hanya mengenal peradaban leluhurnya lewat foto, katalog, atau dokumentasi digital.
bukan dari benda aslinya. Hilangnya akses fisik berarti hilangnya kedekatan emosional. Dan jika kedekatan itu lenyap, yang tersisa hanyalah identitas rapuh yang dibangun dari narasi orang lain, bukan dari akar yang sejati. Inilah inti dari perjuangan mengembalikan artefak Nusantara. Bukan sekadar mengurus benda mati, melainkan menghidupkan kembali jati diri. Pertarungan ini masih panjang, mungkin tak selesai dalam satu generasi. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.